Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Belum mendapatkan bantuan makanan dan tenda, warga korban gempa di Kecamatan Cianjur Kota berunjuk rasa. Seorang santri salah satu pondok pesantren di Kabupaten Kuningan meninggal dunia diduga karena dianiaya oleh 3 orang seniornya. Penggemar dan pembudidaya ikan koi seluruh Indonesia bertanding di kontes ikan koi di Kota Sukabumi. Seorang santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Kuningan meninggal dunia diduga karena dianiaya oleh 3 orang seniornya. Pihak pondok pesantren mengakui adanya kasus ini dan telah mengeluarkan 3 orang santri yang diduga pelaku serta menyerahkan kasusnya ke pihak kepolisian. Suasana duka menyelimuti kediaman orang tua Dwi Valentino Nugroho, seorang santri salah satu pondok pesantren di Kabupaten Kuningan yang meninggal dunia. Santri tersebut tewas diduga akibat dianiaya oleh seniornya pada hari Minggu malam. Pihak keluarga menyesalkan dugaan tindak kekerasan yang menimpa korban berusia 15 tahun ini. Mereka menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian. Jadi pengeroyokan, itu bahwa saya salah paham. Istilahnya ya terjadilah penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Udah gitu aja. Nah, dari pihak keluarga sendiri gimana Pak tuntutannya Pak? Ya saya kan menempuh jalur hukum. Pihak pondok pesantren membenarkan peristiwa tersebut. Peristiwa memilukan ini terjadi pada hari Minggu malam, dipicu adanya perselisihan antara santri junior dan senior. 3 santri senior melakukan kekerasan terhadap korban. Usai kejadian, pihak pesantren langsung membawa korban ke klinik dan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Saat ini, pihak pesantren telah mengeluarkan 3 orang santrinya dan menyerahkan kasus hukumnya ke kepolisian. Pondok pesantren sudah tegas memberikan sanksi setegas-tegasnya untuk 3 santri ini secara resmi dikeluarkan dari nama dari santri pondok pesantren ini dan secara resmi namanya dicoret dari sekolah formal Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Ikhlas Jember, dan ketiga yang diduga pelaku ini sudah menjalani proses hukum di pihak yang berkewajiban. Polisi sudah mengamankan 3 orang sebagai saksi yang dimintai keterangan, ketiganya masih di bawah umur. Kami masih melakukan pendalaman-pendalaman, pemeriksaan-pemeriksaan dari saksi-saksi yang ada. Jadi sehingga kita tidak menduga-duga apa yang terjadi, supaya pasti dan clear bagaimana dari awalnya hingga adanya korban. Polres Kuningan masih melakukan penyelidikan sebelum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Hingga hari Senin, polisi masih menyelidiki identitas 2 orang lelaki yang menganiaya seorang remaja di sebuah warung di Dayakolot, Kabupaten Bandung. Kedua pelaku tiba-tiba menyerang korban yang tengah berada di warung dengan senjata tajam Sabtu malam lalu. Penyidik unit Reskrim Polsek Dayakolot, Kabupaten Bandung, Senin pagi kembali melakukan olah TKP untuk mengungkap kasus pembacokan terhadap seorang remaja oleh 2 orang pelaku di Jalan Dayakolot pada Sabtu malam lalu. Polisi berupaya mencocokkan kendaraan yang digunakan sekaligus identitas pelaku kepada warga sekitar maupun saksi yang berada di tempat saat kejadian. Namun, tak ada satupun warga yang mengenali pelaku maupun identitas kendaraan pelaku yang diduga menggunakan plat nomor palsu. Sedang korban yang menderita luka bacok di bagian tangan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Al-Ihsan Bale Endah. Polisi menduga pelaku pembacokan terhadap korban Irfan Nugraha, pemuda berusia 19 tahun ini, salah sasaran. Sampai saat ini kita tetap masih melakukan upaya pencarian untuk menyelidiki terhadap pelaku, sampai kita harus bisa mengetahui sampai sejauh mana apa motivasi dan tujuannya, karena sampai saat ini juga kita masih belum mengetahui motivasi dari orang yang melakukan tersebut. Upaya yang telah dilakukan Polsek selain sudah memeriksa beberapa saksi yang mengetahui terhadap kejadian tersebut,
Cuma untuk korban mungkin saat ini karena masih di rumah sakit, kita masih menunggu sampai korban sudah bisa pulang ke rumah. Kejadian pembacokan Sabtu malam lalu itu sempat terekam kamera CCTV. Dalam rekaman, 2 orang pria tak dikenal mengendarai sepeda motor berlawanan arah di Jalan Dayuhkolot, tiba-tiba menepi di salah satu warung sekitar pukul 20 malam dan mengeluarkan senjata tajam lalu menyerang 2 orang remaja, Irfan Nugraha dan Raditya Ramadan yang tengah asyik nongkrong. Irfan Nugraha berhasil menyelamatkan diri tanpa luka sedikit pun, sedang rekannya Raditya Ramadan terluka di bagian tangan. Kedua pelaku kemudian langsung kabur. Tak ada barang-barang berharga milik korban yang dirampas atau hilang. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Seorang siswi sekolah menengah kejuruan di Kota Bandung menjadi korban penjamretan saat hendak pulang dari sekolah. Pelaku nekat melancarkan kejahatannya di siang hari dan di tempat yang ramai. 35 korban. Rekaman kamera pengawas milik warga memperlihatkan seorang lelaki merampas telepon seluler milik seorang siswi sekolah menengah kejuruan di kawasan Nilem, Buah Batu, Kota Bandung. Pelaku yang mengendarai sepeda motor dengan perlahan menghampiri korban yang sedang berdiri dan menggenggam ponsel di tepi jalan dekat gapura. Sesaat kemudian, lelaki itu langsung datang dari belakang lalu merampas ponsel yang ada di genggaman tangan korban. Korban yang kaget sempat berupaya menarik ponselnya yang dirampas hingga sempat terseret. Warga yang berada di lokasi kejadian awalnya melihat siswi tersebut seperti sedang bercanda. Sayang, korban tidak meminta pertolongan dan berteriak sehingga warga tidak menyadari peristiwa kejahatan yang sedang terjadi. Waktu dia terseret motor, terbawa motor, saya tahu sekali. Udah taunya dikirain anak-anak itu suka main kan di sini suka gurau. Nah, setelah itu udah lepas, terseret motor ke sana, lepas baru ngatakin copet. Gitu. Ya saya teh mau ngejar udah pakai ini kan nggak pakai kendaraan. Nah, yang di belakang ada motor, tapi dia nggak mau mengejar. Rupanya dia masih sahabatnya itu. Oh, masih. Kalau sebetulnya dekat, kalau dia ngejar dekat. Aparat Polsek Regol masih melakukan penyelidikan atas kasus ini. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.